Ya, shalom adik-adik abang, selamat pagi semuanya di hari Minggu yang cerah ini. Mari kita sama-sama untuk memulai ibadah sekolah minggu. Dan abang percaya walaupun kita masih online, kita masih sekolah minggu jarak jauh ya di rumah ya. Abang percaya semangat adik-adik semua gak kendor. Ayo adik-adik kita tutup mata, lipat tangan, siapin Alkitabnya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu adik-adik abang, yuk kita nyanyiin Bila Iblis Menggodaku. Karena tema hari ini ialah iri hati. Jadi, kalau kita iri hati itu adalah godaan iblis. Maka dari itu, kalau iblis menggoda, kita harus tolak dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Bila Iblis Menggodaku.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapin dulu. Yang udah siap boleh langsung lipat tangan, tutup matanya. Kita nyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena minggu yang indah ini kami bisa belajar firman Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya Roh Kudus
dapat membimbing kami sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Diberkatilah anak-anak Tuhan dan biarlah Tuhan menyampaikan isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah dengar bahan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 13 ayat 4-12. Kita mau belajar dengan tema kisah Elimas. Iri hati membuat salah langkah. Nah adik-adik, Saulus dan Barnabas pergi ke tempat yang namanya Pafos ya. Di situ ada seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Siapa namanya? Bar Yesus. Bar Yesus ini adalah seorang tukang sihir dan nabi palsu. Namanya palsu berarti jelek ya, KW. Nabi palsu. Nah adik-adik, namanya itu bagus loh, Bar Yesus. Tahu artinya apa? Bar Yesus itu artinya anak keselamatan. Apa artinya? Anak keselamatan. Tapi kok anak keselamatan justru jadi tukang sihir dan nabi palsu ya? Aneh, nggak sesuai dengan arti namanya. Nah adik-adik, sebagian besar dari kita mempunyai arti dari nama kita masing-masing. Misalnya, anak Eden ya, Graciela ya. Graciela itu ada kata grace-nya. Grace itu kasih karunia artinya ya. Ada lagi misalnya Moses ya. Moses itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya Musa. Musa itu artinya apa sih? Diselamatkan dari air. Nah, ada kisahnya ya. Dia dibuang ke sungai karena ada pembunuhan waktu itu ya. Lalu ada lagi namanya Ezra ya. Ezra itu setelah abang cek, arti namanya adalah pertolongan. Ada lagi satu contoh yaitu Samuel. Nah, Samuel itu artinya tangan Allah. Nah, arti namanya bagus-bagus ya. Adik-adik perlu hidupi arti nama itu. Perlu lakukan sesuai dengan arti namanya masing-masing. Nanti tanya ya mama papanya, "Pah atau Mah, arti namaku tuh apa sih?" Arti nama Rachel, atau arti nama Gary, atau arti nama Jelo, atau arti nama Iren, atau arti nama siapapun itu. Adik-adik tanya ke orang tuanya ya. Nah, jadi jangan seperti Bar Yesus ini yang arti namanya bagus, tapi kehidupannya kok aneh, seperti nabi palsu, dan dia menjadi tukang sihir. Gak boleh bertentangan atau berlawanan dengan arti nama kita. Jadilah anak-anak yang baik sesuai dengan arti nama yang sudah diberikan oleh orang tua, begitu indahnya buat kita. Nah adik-adik, di Pafos ini ada seorang gubernur. Nah dia berteman nih, atau kawan dari Bar Yesus ini. Nah nama gubernurnya adalah Sergius Paulus. Dia orang yang cerdas. Adik-adik perlu jadi orang yang cerdas ya. Nah dia, gubernur ini memanggil Barnabas dan Saulus untuk datang karena dia mau mendengar firman Allah. Hebat sekali ya. Kita harus mesti jadi anak-anak yang suka dengar-dengaran akan firman Allah. Nah, lalu Bar Yesus ini dalam bahasa Yunani namanya Elimas ya. Elimas, siapa? Elimas ya. Tadi dia itu sebagai apa? Tukang sihir dan nabi palsu. Dia coba apa? Menghalang-halangi. Dan dia coba membelokkan iman dari gubernur ini. Gubernur ini setelah dengar firman Allah, dia ingin percaya tapi pengen dibelokkan oleh Elimas ini. Jahat ya. Nah, itu adalah wujud dari iri hati. Iri hati. Apa sih iri hati itu? Iri hati itu merasa kurang senang terhadap kelebihan orang lain. Jadi kalau ngelihat orang lain beruntung, ngelihat orang lain lebih hebat, ngelihat orang lain berprestasi, dia gak seneng, dia cemburu, dia sirik.
ngerti ya, sirik sama cemburu ya. Nah itulah iri hati, nggak seneng ngelihat orang lain mendapat kesenangan, mendapat keberhasilan. Dia jengkel, itu iri hati. Nah, apa sih iri hatinya Elimas ini? Nah, Elimas menjadi iri hati karena gubernur memanggil Barnabas dan Saulus untuk mendengar firman Allah. Nah, jadi Elimas ini coba menghalang-halangi mereka. Itu adalah bentuk iri hati. Ya. Nah, contohnya begini. Ada namanya si Udin misalnya. Si Udin ini diundang Natalan misalnya ke BTC, ya. Tahu ya, adik-adik ya BTC ya, mall. Nah, tapi abang nih ya, abang nggak diundang. Tapi si Udin diundang Natalan ke BTC. Lalu abang mencoba menghalang-halangi si Udin. Din, jangan datang ke Natalan itu. Abang iri nih, iri. Ya, abang nggak senang dia datang ke BTC. Din, jangan datanglah ke Natalan itu. Ya, mending main sama aku. Ya, kita main PS di rumahku. Ya, kita main PS. Gamenya game tembak-tembakan. Ya, ayo. Gak usah ikut Natalan lah. Ngapain acara-acara kayak gitu? Mending datang aja ke rumahku. Itu adalah contoh iri hati. Karena abang gak diundang, jadi abang membelokkan iman dia untuk datang ke Natalan. Abang menghalang-halangi si Udin untuk datang ke Natalan di BTC. Karena abang iri hati, abang gak seneng kalau dia datang Natalan, bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, itu adalah contoh iri hati. Gak boleh ya. Ini Elimas kayak gitu tuh. Dan Elimas juga gak mau gubernur itu percaya kepada Allah. Kenapa? Karena kan Elimas ini nabi palsu. Namanya palsu itu ya. Dia gak mau tuh terima firman yang benar, firman yang sejati. Karena takutnya nih, Elimas ini nanti gak didengerin lagi sama si gubernur. Atau bahkan Elimas ini gak berkawan lagi, gak berteman lagi sama gubernur. Karena gubernur udah pengennya yang benar aja, gak mau yang palsu. Karena gubernur udah tahu kebenaran, maka gubernur nanti akan menolak yang salah, menolak yang palsu. Nah, Elimas dia iri nih kalau Saulus dan Barnabas beritakan firman Allah. Nah, ini jahat ya. Gak boleh seperti itu. Adik-adik harus jadi anak yang benar, anak-anak yang mendukung kabar keselamatan itu diberitakan buat setiap orang. Nah, contoh lainnya dari iri hati seperti ini ya. Di akhir tahun biasanya kan kita ada Natal sekolah minggu. Nah, di Natal sekolah minggu itu nanti di akhir akan dipanggil nih siapa yang terbaik di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 pra-remaja dan juga Eden ya. Nanti dipanggil, misalnya yang terbaik, misalnya ya, si Romlah terbaik di kelas 3 dan 4. Tiba-tiba abang misalnya masih kelas 3, 4 nih. Aku marah, kesel deh. Nah, abang gak seneng nih ketika si Romlah yang menang. Bete deh. Gak suka dia yang menang. Itu namanya iri hati. Anak-anak Tuhan harusnya begini. Hebat, kasih jempol buat temennya yang terbaik, buat temennya yang menang, buat temennya yang juara. Anak-anak Tuhan harus bersukacita ketika orang lain dalam sukacita. Bukannya kesel, bukannya marah, bukannya tidak senang, bukannya iri. Tapi mau kasih jempol, kasih selamat ya, kamu sudah menang. Selamat ya, kamu yang terbaik. Aku ikut senang loh. Aku juga ingin mengikuti teladanmu. Kamu rajin, kamu pintar. Harus seperti itu. Itulah anak-anak Tuhan yang Tuhan sukai. Jadi jangan seperti Elimas, jangan seperti Bar Yesus yang menghalang-halangi kebenaran firman Allah. Adik-adik, setiap orang yang iri hati dan menghalang-halangi kebenaran akan dihukum. Ya, Saulus yang penuh dengan Roh Kudus itu mengatakan bahwa Elimas itu anak iblis. Kenapa?
karena dia penuh dengan kejahatan di dalam hatinya. Dia musuh dari kebenaran. Bayangin, orang yang iri hati disebut anak iblis karena dia penuh dengan kejahatan. Sebagai anak-anak terang, mari kita isi hati kita dengan kebaikan, dengan kebenaran, dengan sukacita. Itu adalah hal yang indah. Gak boleh iri lagi, karena iri hati akan mendatangkan hukuman. Iri hati membuat kita salah langkah. Kita masuk pada jalan yang penuh dengan keburukan. Ada penghukuman. Aku gak mau. Ya, jangan sampai masuk ke jalan itu. Kita harus melangkah dalam kebenaran, ya. Dan akhirnya hukuman yang diterima oleh Bar Yesus atau Elimas ini adalah kebutaan. Matanya menjadi gelap dan tidak bisa melihat, dan dia harus dituntun. Di sisi lain, gubernur yang sudah mendengar firman Allah ini, dia akhirnya percaya dan takjub dengan pengajaran yang diberikan oleh Saulus dan Barnabas, serta dia takjub melihat bahwa orang yang jahat pun bisa dihukum oleh Tuhan dengan cara yang wow, menakjubkan. Adik-adik, siap ya? Jadi kita pertama belajar untuk tidak menjadi orang atau anak-anak yang iri hati. Kita tidak boleh iri hati. Yang kedua, mari kita bersukacita ketika orang lain bersukacita. Mari kita jadi pelaku firman. Yang ketiga juga, kita pelajari bahwa orang yang iri hati akan kena hukuman. Karena itu kita harus hindari sifat iri hati. Siap adik-adik untuk jadi pelaku firman? Abang siap, adik-adik juga siap. Mari kita lakukan firman, karena adik-adik akan menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah banyak. Mari kita berdoa. Ikuti kata-kata abang. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku mau menjadi orang yang tidak iri hati. Tolong aku supaya aku senang ketika orang lain juga senang. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Jamah aku dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Jadilah pelaku firman. Amin. Hai adik-adik, kita mau doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman-Mu ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, dan juga bisa menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua ya Tuhan, terutama anak sekolah minggu yang sedang sekolah online ya Tuhan. Berkati mereka agar terus semangat dalam studinya ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga anak sekolah minggu dan keluarganya ya Tuhan. Semoga mereka terus sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan kesehariannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga para guru sekolah minggu ya Tuhan, dalam kegiatan mereka ya Tuhan. Semoga mereka terus berpegang pada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat bagi kerajaan-Mu ya juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Semoga para pemerintah, presiden, dan wakil-wakilnya, juga para medis ya Tuhan, bisa terus menjaga warga-warga Indonesia ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan telah kita dengar. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita nyanyikan lagu Kami Semua Anak-anak Sekolah Minggu. Kami semua anak sekolah minggu.
Adik-adik, kita akan tutup nih ibadah kita. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu bisa bersyukur Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang tidak iri hati kepada teman-teman kami, dan kami juga menjadi anak-anak yang bersuka cita ketika teman kami bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau menyertai kami selalu dalam segala aktivitas kami Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati kami. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.